Di Sabila Shuttle. Ya, kasih Mbak. Masih di edisi trip Ramadan 2023. Setelah menaiki kereta api Motis Selatan dari Bandung menuju Yogyakarta dengan tarif Rp20.000 saja, saya pun langsung menuju ke penginapan yang lokasinya nggak jauh dari stasiun Lempuyangan. Jaraknya sekitar 1 km. Nama penginapannya adalah Red Doors Syariah Lempuyangan. Kala itu saya mendapatkan harga per malamnya hanya Rp90.000 saja. Ya benar, sangat ekonomis memang. Dan reviewnya di Google Maps pun ini bagus-bagus. Maksudnya tidak banyak review negatifnya. Sehingga saya berani untuk mengambil bermalam di penginapan yang satu ini. Terlebih jaraknya yang sangat dekat dengan stasiun Lempuyangan Yogyakarta. Di pagi harinya, sekitar pukul setengah 10 pagi, saya pun langsung check out dari penginapan dan akan lanjut menuju ke kota Semarang menggunakan jasa travel. Semalam saya udah pesen tiket travelnya lewat aplikasi Traveloka, harganya sekitar 100 ribuan. Nama travelnya adalah Sabila Shuttle dan titik keberangkatannya berada di sekitaran Terminal Jombor. Jadi dari sini, dari penginapan ini kita akan menuju ke Terminal Jombor terlebih dahulu menggunakan bis Trans Jogja karena lebih murah. Lagi juga waktu keberangkatannya masih lama, saya ambil yang jam 11 siang. Oke teman-teman, sekarang hari Rabu 12 April 2023 jam 9.29. Kita mau cabut lagi ke Semarang. Ini ada tukang laundry. Itu barusan penginapan saya, namanya Syariah Lempuyangan. Itu rekomen sih, worth it banget dengan harga nggak nyampe 100.000 di Red Doors. Dapat penginapan yang oke sih. Walaupun nggak terlalu besar tapi bersih, terus juga ada air hangatnya. Gokil. Pokoknya worth it banget, terus jaraknya nggak jauh dari stasiun Lempuyangan. Ini Jalan Dr. Sutomo, sebelah kanan situ stasiun Lempuyangan, jaraknya 1 kilo. Nah ini kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Semarang. Harganya 95.000 sama asuransi 9.000, jadi 104. Dan travelnya itu berangkat dari Terminal Jombor. Kita naik Trans Jogja aja. Ya ini dia bisnya 2A Condong Catur. Dia headway-nya 15 menit sekali deh, kalau nggak salah. Berarti ada lagi 15 menit lagi. Tuh di situ ada haltenya sih, deket. Semalam saya sahur di Lempuyangan, karena ternyata di sekitar situ pada tutup warungnya. Nah itu ada halte Trans Jogja di situ. Sebelah kanan warung 24 jam nih, warung Madura kali. Suka sih walaupun kecil tapi ada haltenya, ada tempat duduknya lagi. Nah nih. Tungguin aja di sini. Dan jangan lupa siapkan kartu elektronik. Saya pakai e-money Mandiri dari Indomaret. Bisa pakai Brizi, Tapcash atau e-money, atau bisa pakai flash. Dan travelnya sih jadwalnya jam 11. Sekarang jam 9.33. Masih keburu kayaknya. Oke, setelah 15 menit nunggu akhirnya datang juga. Ini dia, Trans Jogja. Yoi. Not bau. Nah, jadi untuk bus Trans Jogja ada yang model pintunya pendek seperti yang kita naik ini, dan ada juga yang model pintunya tinggi yang naiknya harus dari tengah. Nah, yang model pintunya tinggi itu biasanya ada kondekturnya. Jadi kita bisa bayar tanpa harus menggunakan uang elektronik atau bisa bayar menggunakan uang cash kepada kondekturnya. Sedangkan untuk model pintu pendek seperti ini itu jarang ada kondekturnya dan kita bayarnya harus menggunakan kartu elektronik. Pokoknya di zaman sekarang itu apalagi kalian yang
anak-anak muda harus punya minimal 2 kartu elektronik, karena itu akan mempermudah kalian untuk kemana-mana. Oh ya, sedangkan untuk di halte-halte besar, halte Trans Jogja yang tempat ramai yang besar gitu kayak di Malioboro, terus di halte Terminal Giwangan, di Terminal Jombor, itu biasanya di haltenya ada petugasnya. Jadi sebelum kita naik ke bus, kita harus tap in dulu, dan itu bisa pakai kartu atau juga bisa beli tiketnya dengan uang cash. Untuk ongkosnya Trans Jogja ini juga murah banget. Barusan saya kena cuma Rp3.500 aja, itu untuk reguler ya. Untuk berlangganan ongkosnya hanya 2.700. Tapi kalau mau berlangganan kita harus daftar dulu. Sedangkan untuk tarif pelajar hanya 60 perak aja. Nah, aplikasi yang sedang saya buka ini adalah aplikasi teman bus. Jadi saya melihat rute-rute koridor bus Trans Jogja di aplikasi yang satu ini, dan infonya benar-benar lengkap banget. Mulai dari jadwal, headway, terus juga rute-rutenya itu lengkap dah pokoknya. Dan gambarnya juga HD. Jadi kalau kita zoom itu masih terlihat jelas walaupun tulisannya kecil-kecil. Daripada kalian cari-cari di Google kan, itu malah susah banget dapat yang HD. Mending lihat aja di aplikasi teman bus ini. "20 menit kemudian saya pun tiba di Terminal Condong Catur. Dan sebenarnya bus Trans Jogja Koridor 2A itu rutenya melewati Terminal Jombor. Cuma kita harus tetap turun dan transit di Terminal Condong Catur dan menunggu bus Koridor 2A berikutnya. Sebab bus barusan yang kita naiki harus istirahat dulu di Terminal Condong Catur. Karena bus Koridor 2A ini tipenya tipe bus pintu pendek atau low deck, jadi kita harus menunggunya di halte yang ada di bawah sini. 10 menit kemudian datanglah bus Trans Jogja Koridor 2A yang mengarah ke Terminal Jombor. Jadi di sini kita harus tap in dan bayar lagi nih sebesar Rp3.500. Jadi total yang saya habiskan dari penginapan ke Terminal Jombor hanya Rp7.000 aja. Murah sih, tapi nggak disarankan untuk kejar waktu karena bus Trans Jogja ini kan rutenya muter-muter dan banyak pemberhentiannya. Belum lagi kalau lagi macet bakal lebih lama waktu tempuhnya. Ketika memasuki Terminal Jombor, kalian akan banyak disuguhkan oleh loket-loket bus malam ke arah Jakarta maupun ke arah Pulau Sumatera. Untuk jam keberangkatannya, jam-jam sibuknya biasanya pagi dan juga sore hari. Mas, makasih mas. Oke. Sampai di Jombor terminal, kita langsung aja ke tempat travelnya di sebelah sini nih, saya unjukin. Nah ini Ramayana juga ke Semarang dia, tapi nggak tahu deh Semarangnya nggak masuk kota kayaknya. Kalau travel kan masuk kota, kalau ini kayaknya ke Sukun atau kemana gitu ya. BTW sekarang jam 10.28, sih keburu banget sih. Saya mau konfirmasi tiketnya dulu. Nih Putra Remaja ke Jambi kayaknya nih, Scania. Ini agen-agen bis malam semua. Jadi pokoknya travel itu kebanyakan dari sini berangkatnya. Di sebelah kiri. Nah itu kan kanan ke Bundaran balik lagi. Nah ini kita ke kiri. Ada banyak sih pilihan travel dari Jogja ke Semarang, dan jamnya tuh dari jam 4 pagi saya lihat kemarin sampai terakhir jam berapa ya. Kalian pesan aja di aplikasi Traveloka, lihat aja di situ ada kok. Namanya Sabila Shuttle. Sebenarnya saya tuh kemarin cari-cari travel yang berangkatnya dari tengah kota Jogja, cuma nggak dapet. Banyakan dari sini nih, dekat Terminal Jombor. Dari Jogja ke Semarang naik kereta juga bisa, tapi oh ini dia Sabila Shuttle.
Oke, sekarang kita langsung aja konfirmasikan tiket yang sudah dipesan melalui Traveloka. Jadi kalau kalian udah pesan lewat Traveloka, gak usah di print tiketnya, bilang aja sama petugasnya udah pesan lewat Traveloka atas nama bla bla bla. Selain pesan dari Traveloka, kalian juga bisa pesan langsung di loketnya atau bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca atau di kartu ini. Untuk ruang tunggunya di sini disediakan fasilitas AC atau pendingin udara, lalu ada kopi dan teh gratis, ada toilet dan juga ada stop kontak gratis yang dimana stop kontaknya ini disediakan kunci di setiap lokernya. Dan yang nilai plusnya lagi sih menurut saya pelayanan petugasnya yang ramah dan profesional. Itu sih yang paling penting. Nah, kenapa saya pilih Sabila Shuttle? Asik, ini kayak di endorse aja ya, padahal mah kagak. Jadi kenapa saya pilih Sabila Shuttle? Karena di Traveloka yang ngepas jadwalnya ya cuma si ini Sabila Shuttle. Soalnya dia itu berangkat jam 11 siang sampai Kota Semarang nanti perkiraan jam 2 siang. Dan jam 3 sore nanti saya langsung mau naik kereta api dari stasiun Semarang Tawang. Jadi ya semoga aja perjalanan kali ini lancar dan gak ada macetnya. Takut gak keburu soalnya. Nah, satu mobil ini terdiri dari 8 kursi dan kursinya ini ala kursi bis malam. Di setiap kursinya ada USB charger dan ada reclining seatnya juga, jadi bisa direbahin ke belakang. Dan sayang banget kemarin saya udah kehabisan kursi depan, jadi sisa kursi belakang aja nih. Jadi kalau di Traveloka itu kita bisa memilih kursi. Untuk jarak antar seatnya masih longgar sih. Ini saya taruh tas juga masih lega banget di sini. Dari Jogja Imam Bonjol. Ini Imam Bonjol berarti nggak jauh dari stasiun ya? Enggak bisa. Trans City Pandanaran. Penumpangnya full ya, ramai. Langsung ya, bablas. Data mati teman-teman. Colokan di sini USB-nya gak nyala.
Nah, jadi saran saya bagi kalian yang baru pertama kali ingin mencoba travel, jangan duduk di kursi paling belakang kecuali kepepet banget. Kenapa? Karena di kursi paling belakang itu benar-benar kerasa banget goncangannya. Dan benar-benar beda banget sih rasanya setelah saya pindah ke kursi yang ada di baris tengah ini. Jadi saran saya kalian bisa duduk di kursi paling depan atau di baris tengah. Alhamdulillah setelah menempuh 3 jam 10 menit perjalanan dari kota Jogja, akhirnya kita sampai juga di pemberhentian terakhir Sabila Shuttle yang berada di kota Semarang, yang lokasinya ini gak jauh dari Simpang 5 atau gak jauh dari Lawang Sewu yang berada di Jalan Imam Bonjol. Dan ini tuh lokasinya strategis banget, di dekat sini juga ada halte Trans Semarang. Dan kemungkinan besar setelah ini saya akan lanjut menggunakan bus Trans Semarang menuju ke stasiun Semarang Tawang. Oke, alhamdulillah 14.19 kita udah sampai di Sabila Shuttle Semarang. Mas, duluan ya. Udah sampai di Sabila Shuttle. Dia sampai sini doang mentoknya. Untuk pelayanannya mantap lah, supirnya ramah, terus pelayanan di kantornya juga ramah. Nah, ini saya mau lanjut lagi menuju ke stasiun Semarang Tawang. Di sini ke Semarang Tawang itu bisa naik Trans Jateng. Oh ya, sedikit ini, jadi kalau kalian mau naik mobil travel tadi tuh saran saya duduknya jangan di belakang deh, karena komplek IB Imam Bonjol. Jangan di belakang duduknya karena berasa banget goyangannya. Jadi saran saya duduknya di depan aja atau di tengah. Nah, ini di depan ada halte Trans Jateng. Kita naik yang koridor 2 menuju ke stasiun Semarang Tawang. Apakah itu ya? Mas, koridor 2 mana Mas ya? Koridor 2. Tujuan kemana? Tawang. Mau bisa tiket dulu. Oh, tiket. Permisi, yang naik geser dulu. Pintu 1 pendorong, mendorong turunan Majapahit Kedasari. Koridor 2 Mas ya? Iya. Nunggunya di mana? Sebelah Terboyo sama. Oke. Selain pakai ini bayar kayak apa Mas? Hanya pembayaran hati-hati. GoPay bisa? Kartu nggak bisa ya? Kartunya adanya BRI sama BNI Target. Oh, e-money nggak bisa? Oh, ya udah. Kasih Mas ya. Rame. Ya. Terboyo. Oh iya. Sudah 2. Ini harganya Rp4.000. Nah, untuk rute-rute dari bus Trans Semarang ini serta jadwalnya kalian bisa lihat informasinya di Instagramnya Trans Semarang. Nanti kan di biografinya ada link Google Drive tuh, kalian klik aja, nanti tuh isinya lengkap banget rute-rute yang dilewati oleh Trans Semarang beserta dengan jadwalnya. Pintu 2 Terboyo Kaligawe Pasar Boyo Stasiun Tawang, Becak Pemuda Ratu Paksi. Terboyo pintu 2. Perhatikan langkahnya, hati-hati. Mangga Terboyo pintu 2. Perempuan masuk dulu, langsung geser belakang. Hati-hati, satu-satu. Kalau perlu nanti belakangnya, sebelumnya. Ya, kasih Mbak. Alhamdulillah sampai juga di Semarang Tawang jam 14.38. Berarti 10 menitan dari halte Udinus. Teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video perjalanan saya kali ini, dan saya mau lanjut naik kereta api nih. Keretanya jam 15.00. Alhamdulillah. Gila, penuh banget Semarang Trans Jateng ya.
Gokil, gokil. Ramai banget. Oke, terima kasih dan lanjut ke video berikutnya. Thank you.